Sama-sama. Mbak Safira Donita Putri Iya, ya. sudah saya record Bapak. Oke, baik. Nah, ini cara untuk apa namanya? Mencitasi dari Google. Ini aku tak share screen dulu ya. Bentar ya. Tak share screen. Ini screen share. Kelihatan ya, teman-teman, udah kelihatan ya. Nah, kalau untuk Google Book, teman-teman, monggo diikuti aja, teman-teman, diikuti saja. Ini sambil nanti untuk improvement di makalahnya teman-teman ya. Jadi ini makalah teman-teman nanti improvement sehingga bisa bagus. Jadi juga bisa buat teman-teman nanti modal nanti pas proses bikin skripsi terutama bab 1 2 ya. Bab 1 itu kan pendahuluan. Jadi pendahuluan itu sambil jalan itu sambil cari gap risetnya apa itu di bab 1, bab 2 itu gap riset itu nanti menelurkan namanya pertanyaan penelitian seperti itu ya. Nah, pertanyaan penelitian nanti dicari jawabannya itu di bab 2 literasi studi pustaka. Nah, hasil studi pustaka nanti keluar namanya jawaban sementara. Jawaban sementara itu disebut dengan hipotesis seperti itu. Ya, itu kurang lebih kayak gitu. Nah, cara untuk termasuk nanti cara citasi di bab 1 bab 2 ini yang sekarang kita pelajari bareng ya. Kita sampai jam 4 ya, masih 30 menit ya. Teman-teman monggo buka browser semua. Teman-teman buka aja Google Book. Nah, di Google Book. Nah, kenapa sih kok Google Book? Nah, di sini kan kumpulan banyak buku, teman-teman. Nah, gitu. Terserah mau buku apa aja. Teman mau cari tentang apa nih? Monggo pendapatnya. Pengen cari apa? Misalkan apa? Investment lah ya, coba ya. Mungkin investment. Misalkan nih. Misalkan ya. Nah, ini kan ada nih di sini teman-teman itu ada namanya preview di sini. Kelihatan ya. Nah, untuk mencitasi itu teman-teman kan artinya kan mengutip ya. Nah, untuk membuat tulisan teman-teman tuh ada dasarnya gitu. Jadi nggak asal nulis, jadi ada dasar. Nah, itu diklik aja di sini, di preview di sini. Ya. Udah kan keluar kayak gini nih. Nah, itu ada banyak. Nah, kalau deskripsi itu tergantung nanti pembimbingnya siapa ya. Tapi ada pembimbing yang ketat saya yang emang sesuai dengan apa namanya dengan baku yang ada. Emang untuk buku itu kalau bisa itu halaman tulis juga di konten gitu. Misalkan ini kita tentang investment, kita akan coba cari. Nah, ini kan kelihatan ya di preview itu halaman berapa, kayak gitu kan kelihatan. Seperti itu. Nah, ini contoh nih, ini kan chapter 1 tentang demand and supply analysis ya. Ini tentang ya di sini ya, kelihatan ya. Halaman 3 kan kelihatan ya. Nah, misalkan kalau teman-teman mau mengutip yang mana nih gitu. Teman-teman mau ngutip tentang pasar faktor gitu kan. Ini ada pasar faktor, ada pasar barang kan gitu. Ini udah ngerti ya ini ya pasti ya, teman-teman ya. Nah, kayak gitu. Nah, misalkan nih, teman-teman pengen ngutip masa ini. Nah, ini kan kalau di Google Book kan nggak bisa di copy paste ya. Bener ya, nggak bisa ya. Nah, teman-teman bisa pakai aplikasi ini. Teman-teman bisa pakai aplikasi ini. Nah, Notepad. Nah, ini aplikasi ini bisa nanti teman-teman tinggal ketik ulang. Contoh nih, teman-teman pengen ngutip tentang pasar sumber daya atau pasar faktor produksi dan pasar barang itu apa sih, pengen ngutip di sini. Monggo tinggal diketik aja teman-teman kayak gini. Ketik aja. Jadi teman-teman mulai sejak dini mulai dibiasakan untuk membaca
terus belajar untuk nulis, mengutip seperti itu ya, kayak gitu. Jadi nanti pas skripsi itu enak, nggak apa, udah siap gitu, udah nyiapin dari awal. Jadi ini pertama prosesnya kayak gini nih untuk ngutip yang di Google Book gitu. Jadi kayak gini. Ketik dulu kayak gini. Ya. Nah, sampai teman-teman itu nanti kalau udah dikutip ya selesai sampai mana yang mau dikutip. Nah, itu nanti teman-teman coba pahami kalimatnya, pahami bahasanya, baru diketik ulang pakai bahasa teman-teman sendiri. Nah, ya sampai sini ya. Ini kan good market sama kita pengen ngutip tentang pasar sumber daya sama pasar barang. Nah, itu ya mungkin kan kalau langsung bahasa Inggris mungkin ada yang udah ngerti bahasa Inggris ya langsung aja kalau udah ngerti. Ini untuk teman-teman yang nggak paham bahasa Inggris. Misalkan aku bahasa Inggris belum paham nih gitu. Aku butuh bantuan, nggak apa-apa pakai Google Translate aja. Kita udah punya Google Translate jadi nggak perlu pakai kamus lagi. Nah, ini kan udah langsung nih teman-teman. Benar nggak? Nah, ini coba teman-teman pahami. Kalau dari buku tadi, saya dijelaskan itu pasar faktor itu adalah pasar untuk pembelian dan penjualan faktor produksi. Jadi pahami ya, berarti pasar faktor adalah pasar yang menjual dan membeli faktor produksi atau memperdagangkan faktor produksi. Seperti itu ya, benar nggak? Pasar, kan itu bisa diganti kan? Yang atau mentransaksikan faktor produksi kan sama aja ya, nah ini mentransaksikan, nah ini ya faktor produksi kan gitu kan. Jadi jangan langsung terjemahkan langsung di copy paste, jangan seperti itu, takutnya apa, kena nanti plagiasi. Jadi difahami maksudnya itu apa, terus dibahasakan kembali dengan bahasa teman-teman, paham ya? Nah ini kan udah nih, ini kan udah pakai bahasa kita. Nah ini bahasa bukunya, dalam ekonomi perusahaan swasta kapitalis, nah rumah tangga memiliki faktor produksi. Nah itu yang memiliki faktor produksi itu rumah tangga kan kayak gitu. Makanya kan sebenarnya sumber pendapatan itu asalnya dari produksi tadi kan gitu. Dari produksi ada biaya, nah biaya itu biaya perusahaan itu ngambilnya dari pasar produksi menjadi pendapatan rumah tangga kan kayak gitu. Karena tak kerja modal fix bangunan kan gitu ya. Nah itu bisa dipakai seperti ini teman-teman, dibahasakan pakai bahasa sendiri. Nah kan bisa pengeluaran perusahaan dalam membeli faktor produksi menjadi pendapatan rumah tangga kan gitu ya, bener ya? Itu rumah tangga. Jadi udah difahami arti dari apa namanya kalimat atau kata dari buku yang teman-teman artikan, dibahasakan kembali ya, dibahasakan kembali. Jadi jangan langsung plek seperti itu. Nah, rumah tangga kan. Nah, terus habis itu pasar barang apa? Pasar barang adalah pasar untuk hasil produksi. Nah, berarti yang dimaksud produksi di sini kan produksi perusahaan kan gitu kan. Nah, bisa aja kita membahasakan kembali pasar barang kan gitu merupakan kan gitu pasar, kita pakai transaksi lagi yang mentransaksikan hasil produksi. Nah, mari wis ini. Nah, kan gitu. Nah, wis beda, bener nggak? Nah, otomatis ini kan setelah kita tahu, oh kita bahasan kembali ini udah aman teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti dicek Turnitin, dicek Paperpass, itu teman-teman udah aman, udah nggak plagiat gitu loh. Nah, ntar kalau perkara nanti plagiat, ya nggak apa-apa. Nanti kan ada tanda nih, yaitu diparafrase ulang. Nah, dari sini ada pertanyaan, teman-teman. Jadi jangan copy, apalagi kalau copy paste dari blog itu jangan ya, dari blog dari copy paste lah, kalau nanti skripsi jangan seperti itu ya. Kalau kayak gitu pasti turnitinnya tinggi, similaritasnya gitu kan. Nah, itu nggak bagus. Jadi seperti itu.
Paham ya? Nah, terus untuk mencitasi ya, itu teman-teman bisa pakai ini, ada linknya, bener nggak? Ada linknya di MMP, ada linknya di MMP. Nah, ini tolong teman-teman pelajari ya, tolong teman-teman pelajari. Nih, udah tolong dipelajari. Nah, kita pakai APA. Kenapa kok aku ngajarin pakai APA style? Karena APA style itu yang umum digunakan, umum banget digunakan. Nah, monggo ini dipelajari. Nah, kalau APA style itu gimana? Ini kan wis di parafrase namanya. Ini namanya parafrase. Habis itu kita mengutip. Nah, kalau udah seperti ini, kita nggak boleh langsung copy paste. Nah, kita bisa mengutip. Cara ngutipnya tak ajari yang cara kutip dari belakang. Jadi sumbernya sebelum titik itu dikasih sumber dulu. Ya, dari sini ya. Kan kita udah parafrase nih. Proses selanjutnya kita bikin, sekaligus kita bikin untuk daftar pustakanya. Ya apa cara nih? Nah, di sini kan udah ada teman-teman, kalau untuk buku itu kan nama, tahun, judul, kota penerbit, lalu penerbitnya. Seperti itu ya. Paham ya? Nama, tahun, judul, kota terbit, penerbit. Nah, formatnya nanti teman-teman tahu kota terbit sama penerbitnya itu dilihat dari copyright. Paham ya? Tinggal yang ini ya, nih. Gampang kan? Copyright. Nah, ini udah keluar nih kan? Nah, ini yang terbitin Willy and Sons. Kotanya Hoboken. Nah, teman-teman bisa masukkan di sini nih, di notepad. Pakai notepad aja nggak apa-apa. Jadi teman nggak perlu beli buku, nggak perlu cari e-book, di Google Book cukup. Nah, Hoboken, kotanya, .2, lalu penerbitnya. Ini ya. Nah, habis itu kan tinggal apa? Tinggal judul, sama tinggal tahun, sama namanya. Caranya gimana? Tinggal ditutup aja ini. Tutup. Nah, ini kan udah ada namanya, teman-teman. Bener nggak? Udah ada nama, udah ada tahun. Ya, tinggal di read, tinggal di copy, Ctrl C, ya kayak gini, Ctrl V. Nah, untuk nama itu jangan lupa nama belakang, ini nama belakang, jadi ditaruh di depan, ya taruh di depan. Lalu koma, setelah itu langsung inisial seperti ini. Nah, terus ini juga sama seperti itu. Caranya kayak gini toh, ini prosesnya. Ini kalau bikin daftar pustaka kayak gini ya. Nah, habis itu apa? Habis nama, tahun, ya. Tahunnya 2013 nih kan, udah ada nih kan. Nah, 2013 tahunnya. Tinggal diketik di sini. 2013. Itu ya. Judulnya ini, judulnya ya. Economic for Investment Decision Maker. Nah, tinggal Ctrl C ya, copy, tinggal masukin. Nah, sorry. Nah, dah selesai wis. Ini untuk ditaruh di mana? Di daftar pustaka paling belakang sendiri, paling bawah sendiri. Daftar pustaka ini tinggal di copy. Jadi daftar pustaka kan. Nah, untuk di kutipannya atau di kontennya, di isi makalahnya atau di isi skripsinya, itu kita bisa naruh sumbernya itu taruh di belakang kalimat atau awal kalimat. Ini tak ajari yang belakang kalimat dulu. Ya. Nah, tadi kan halaman berapa? Halaman 3 ya. Nah, jadi kalau di halaman 3 kayak gini nih. Dan ingat ya, sumber itu sebelum titik. Ini penting banget ya. Nah, seperti ini. Ini di belakang. Nama, kalau 2 pakai ini aja nggak apa-apa. Nah, terus halaman nih, gimana cara tulis halaman? Tinggal titik 2 halaman. Paham nggak dari sini? Dari sini paham nggak? Cukup jelas dari sini? Jelas, Cukup jelas ya? Jelas. Nanti rekamannya diulang-ulang, tolong disebar di grup saya, nanti mungkin bisa dipakai mahasiswa lain yang membutuhkan. Ya, ini tekniknya. Kasih tekniknya nggak apa, diperluaskan nggak apa-apa. Tapi jangan taruh di YouTube ya. Kerja sama mahasiswa aja. Ya, Bapak, nanti Google Drive, Bapak. Monggo atau Google Drive boleh. Seperti itu ya. Monggo, guys. Ya, paham ya caranya? Ini sumbernya ditaruh di akhir kalimat. Jadi untuk mengutip jangan saya teman-teman ya. Kayak gitu. Itu ya, gampang ya. Wes, udah. Kalau depan kalimat gimana? Kalau untuk buku sih paling enak gini, Rek.
di belakang kalimat. Apalagi kalau pakai halaman. Kalau mau di depan kalimat bisa, cuman kalau saya menyarankan kalau buku taruh di belakang aja seperti ini. Itu biar nanti kalian nggak repot bikinnya di depan. Pokoknya kalau buku taruh di belakang aja dulu. Ya, tak kasih yang simple. Nah, untuk jurnal, kalau untuk jurnal kan keterbaruan, ya kan? Itu kan lebih ke empiris ya, keterbaruan. Nah, itu bisa tak ajarin tak contohin yang tahu di depan kalimat pakai jurnal aja ya. Nah, untuk jurnal itu teman-teman bisa pakai siren direct, tidak chat di mana? Oh, enggak ada. Sorry ya. Chat sini ya. Everyone. Nah, teman-teman monggo diikuti. Ini untuk jurnal. Kalau untuk di archive.org kurang lebih sama kayak di Google Book gitu. Kalau di archive.org itu ada yang nggak bisa di blok atau di select gitu kan, teksnya, sehingga pakai notepad ya, cara paling gampang untuk notepad, ketik ulang, masuk Google Translate seperti itu ya. Dari sini cukup jelas ya. Ini contoh pakai Scan Direct. Nah, udah bisa dipakai. Nah, Scan Direct sama Emerald Insight itu rekomendasinya. Ini rekomendasinya ini. Contohnya Scan Direct. Yang Emerald Insight juga kurang lebih sama prosesnya, cuma beda publisher aja. Seperti itu. Nah, kita pakai yang Scan Direct. Cukup teman di Google, jangan Google Book ya, Google biasa. Ya, yang Google biasa ya, teman-teman. Google biasa. Science Direct ini ya. Nah, ini yang ini ya, Rek. Jadi kayak gini nih. Nah, kita cari lagi, oke kita cari investment lagi nih, atau investment banking lah gitu kan. Kalau oke investment banking nih. Nah, kan ada banyak ya, Rek. Bener nggak? Banyak banget ya. Tuh, banyak banget ya kan? Banyak banget. Nah, nanti kalau ada yang kayak gini nih, itu bisa langsung teman-teman. Nih ya, download PDF itu berarti itu open, itu bisa langsung. Itu bisa langsung klik. Nah, itu langsung otomatis tuh, kan langsung keluar ya yang fullnya. Itu kan langsung ya, tuh langsung keluar. Nanti teman-teman dan ini juga bisa di blok atau di copy. Tuh kan bisa kan? Nah, jadi kalau mau ngutip ya gampang, tinggal copy paste di Google Translate. Habis itu tinggal kamu pahami artinya apa, terus ditulis ulang. Jadi gitu ya. Jadi mencitasi itu bukan memplagiasi, itu beda. Kalau mencitasi itu kita memahami maknanya apa, habis itu kita dari makna itu kita tulis ulang dengan bahasa kita. Seperti itu. Paham ya dari sini ya, teman-teman? Paham, Pak. Paham ya, seperti itu. Nah, kalau untuk buku, itu bisa mengutip sebagian halaman seperti tadi caranya, tapi ada juga buku atau penulis yang ngutip buku tapi nggak pakai halaman. Nah, kalau nulis buku nggak pakai halaman, itu biasanya penulis itu udah baca buku itu penuh, full. Nah, setelah itu, dia mengabstraksikan. Jadi dari pembaca buku, dia mengabstraksikan, dia dengan pemahaman dia bersumber di buku itu diketik. Nah, nanti sumbernya itu nggak pakai titik 2 halaman, kalau misalkan seperti itu kasusnya. Ya, di ngutip buku ada 2 yang halaman disebutkan, itu karena emang dia mengutip halaman itu aja. Biasanya juga halaman 3 sampai halaman berapa, seperti itu biasanya. Nah, itu berarti itu halaman tutup. Atau penulis itu atau teman-teman misalkan membaca bukunya siapa, misalkan bukunya saya, misalkan teman-teman baca sampai full, terus teman-teman memahami, mengabstraksikan, menuliskan enggak secara full buku itu, kan bisa ya. Nah, habis itu baru juga perlu ditulis halaman. Kalau kayak gitu kan juga mungkin juga kan halaman 1 sampai N gitu kan juga mungkin. Jadi cukup nama penulisnya di belakang seperti tadi, nama belakang penulis sama tahun bukunya saja. Jadi buku ada 2 caranya. Nah, kalau jurnal itu halamannya itu di daftar pustaka, Rek. Itu ya beda nih ya. Kalau jurnal itu di halaman di daftar pustaka. Nah, ini tak kasih contoh dulu. Ini kalau ini fullnya kan gampang. Nah, tapi di sini kita balik lagi ke jurnal ya. Tapi ada juga di sini yang tertutup, Rek. Kayak gini tertutup, bener nggak? Tuh kan tertutup kan. Nah, kalau teman-teman mau pengen fullnya ini, sedangkan kan kita butuh fullnya nih untuk mencitasi, kita harus pahami jurnalnya, kan seperti itu. Kita harus memahami jurnalnya. Nah, kita butuh fullnya dong. Nah, tapi sedangkan kita mau full, kita harus beli nih, tuh kan beli kan. Tuh, ya $41. Nah, kalau untuk mahasiswa satu jurnal segini, sedangkan untuk nulis
kayak makalah aja paling kan butuh 20 jurnalan. Kalau skripsi ya bisa sampai 100. Ya berapa duit yang harus kita keluarkan untuk menulis kan mahal banget, bener nggak? Ya. Nah, otomatis di sini kan kita cari alternatif yang gimana kita nggak perlu bayar ini. Kalau kita bayar ini kasihan mahasiswa ya kan. $41 itu 700.000 kan. Bisa uang makan seberapa? Seminggu ya, 700.000 ya kalau teman-teman ya. Nah, mungkin bisa uang makan seminggu mungkin kan hilang kan itu cuma sak jurnal kan gitu. Kan yo susah. Maksudnya kita nggak terlalu sulit kalau seperti itu. Maka itu ada alternatif lain. Ada yang tahu nggak alternatifnya apa? Biar kita bisa dapat menu ini tanpa harus kita bayar. Ada yang tahu nggak? Kayak doi Pak di Kopas ke apa ya namanya? Sihab. Ingat tahu Sihab? Nah, tak ketik ya di sini. Sihab. Nah, yang itu yang pakai DOI di copy dia udah tahu ini Mbak di Sihab pakai ini. Betul ini Mbak? Nah, pakai itu ya. Coba di search Google Sihab. Ya Pak, betul pakai itu. Nah, berarti udah mulai ngerti. Emang seperti itu caranya biar kita gratisan gitu. Nah, ini dulu waktu zaman saya kuliah juga sama. Nah, kita cari yang gratisan aja. Nama mahasiswa kan? Mahasiswa kan belajar ya wis cari yang gratisan saja. Nah, itu DOI-nya benar sekali DOI-nya. Itu dari gue tutup. Nah, cuman di Cihab ini kadang yang terlalu baru itu nggak muncul ya. Yang terlalu baru itu. Kalau misalnya nggak muncul pakai tahun yang setahun sebelumnya, insya Allah muncul. Kayak gitu. Nah, ini misalkan. Nah, itu benar mbaknya DOI-nya, tapi nggak sampai HTTP ya. Nah, cukup ininya aja. Kelihatan teman-teman? Ini udah tahu sebagai pengingat ya, yang belum tahu informasi baru. Kelihatan ya, ini tinggal di Ctrl C, di copy, terus kita ke Sihab. Ini nggak bisa dijangkau, cari yang lain. Nah, kalau misalkan di apa namanya di Google nggak kena Sihab, karena kan Sihab termasuk ilegal sebenarnya kan. Nah, teman bisa pakai DuckDuckGo. Untuk pokoknya yang ilegal itu pakai ini aja. Kita juga perlu pakai dark web kan nggak usah biasa. Nggak usah pakai dark web ini itu nggak usah. Ini pakai ini rek. Kalau misalnya di Google nggak nemu ya Sihab yang bisa apa namanya bisa kayak tadi kan error Sihabnya. Karena emang Sihab itu kan dimusuhin sama publisher ya yoyolah biasanya kita suruh bayar tuh gratis kan yo gila. Kayak gitu. Tapi yo si pemenang kan kondisinya kan kita kan harus apa kita kan ya terbatas ya kan kayak apa namanya pendapatan kita kan ya terutama mahasiswa ya kan terbatas suruh jurnal 49 kita butuh 1 juta ya kan ya mendem. Nah jadi kayak gini tahu ya kalau pakai Google nggak kena nggak ketemu linknya Sihabnya pakai apa DuckDuckGo ya pakai DuckDuckGo kena loh keluar ya tadi kan pakai Google kan nggak mau keluar benar DOI-nya tinggal dipastekan seperti ini. Nah, langsung kan ketemu kan fullnya. Nah, untuk mencitasinya sebenarnya sama rek, tinggal copy paste aja. Misalkan kita mau mencitasi mana, misalnya kita mencitasi ini misalkan. Ini aku ngawur aja ya, cuma contoh ya. Tapi maksud aku bukan kayak, maksud aku ya jangan ngawur gini. Menurut aku ya teman-teman baca dulu, penuh, paham, baru mana mau dicitasi, seperti itu ya. Nah, Ctrl C. Nah, kalau mencitasinya ini kan sumbernya kan ditaruh di akhir kalimat ya. Paham ya? Nah, ini kita pakai yang di awal kalimat. Kita pakai yang kita mencitasi di awal kalimat. Seperti itu ya. Nah, kan kita harus memahami dulu pakai Google Translate enggak apa-apa. Nah, tapi di sini ini nah kalau memang bahasa rada aneh ya wis sampean pahamilah sendiri kan. Nah, ini kan ada nilai hubungan bisa antara bank IB, investment bank, bank investasi dan perusahaan klien ini ya sangat menarik bagi akademisi maupun pembuat kebijakan. Nah, ini kan arti ini kan kalau kita baca sekilas sih kalau kita baca ya, ini misalkan investment bank atau bank investasi itu kan dia juga melayani layanan bagi kliennya gitu kan, layanan berharga bagi kliennya. Itu kan intinya ini. Teman-teman bisa langsung aja. Ini itu. Atau bank investasi
Kan seperti ini ya intinya kan. Nah, itu teman-teman bisa apa namanya seperti itu. Jadi setelah teman-teman memahami apa yang dituliskan di jurnal atau di buku, dibacakan kembali. Nah, habis gitu. Nah, kalau yang awal ya opo untuk awal kalimat. Nah, caranya sama tadi. Kita bikin dulu aja apa namanya daftar pustakanya. Ini daftar pustakanya ya untuk daftar pustaka. Kayak gitu. Nah, yang gampang pakai ini dengan derul ini ya. Nah, ya wis, monggo dibikin dulu. Jadi ntar ngutipnya gampang. Satu, ngutipnya biar gampang. Kedua, biar nanti nggak ketinggalan teman-teman. Karena kenapa? Karena kan jangan sampai di konten ada, di daftar pustaka nggak ada. Terus baliknya, di daftar pustaka ada, di konten nggak ada. Itu nggak boleh ya. Jadi harus ada, di konten ada, daftar pustaka harus ada. Nah, biar untuk menghindari itu, maka daftar pustaka dibikin dulu. Kayak gini. Nah, kan banyak orang yang pakai Mendeley ya, boleh pakai Mendeley, boleh, saya nggak melarang. Kalau ini manual, sehingga teman-teman bisa saling mengecek, saling uji. Kayak gitu. Saya ngajari manual aja. Kalau manual paham, pakai aplikasi gampang, Rek. Kalau manual gampang, pakai aplikasi gampang. Gitu. Gitu. Tidak ya pas nggak ada aplikasi atau karena apa gitu, kalian masih bisa nulis gitu kan. Ya, makanya saya ngajari manualnya dulu. Ini ya. Jadi seandainya nanti pakai aplikasi ada error, kalian bisa perbaiki manual. Itu fungsinya kita belajar manual. Ini ya, kayak tadi namanya sama, di jurnal juga buku sama, nama belakang taruh depan, terus koma seperti itu. Oke. Terus tahun, itu. Ini kita percepat ya, kalau menit soalnya. Judulnya dulu, maaf, judul terus nama jurnal ya. Judul dulu lalu nama jurnal. Ini judulnya, itu nama jurnalnya. Nah, habis judul ke nama jurnal itu titik, nanti nama jurnal terus ke ini volume 72. Nah, biasanya kalau kayak gini, Rek, itu kan kita bisa cek yang fullnya tadi, yang Jihab tadi mana full. Nah, ini ada nggak nomornya di sini? Saya nggak ada. Saya nggak ada. Oke, saya nggak ada. Kalau misalnya nggak ada, ya wis kita bisa pakai di bulannya aja nggak apa-apa. Bulan apa? Bulan Mei 5 ya. Karena biasanya kan bulanan kayak gini. Nah, terus untuk halaman nih, kita lihat di fullnya. Ini ada full nih. Ini fullnya halaman berapa? Oh, ini 1 sampai 17 ya kan? Ini kan 17 halaman. Ini halaman 2. Berarti 1 sampai 17 halaman. Nah, kalau di jurnal itu halamannya itu harus disebutin di daftar pustaka seperti ini. Ya, habis itu setelah seperti ini ya paham ya, ini halaman ya. Ini volume, ini issues. Issues itu bisa nomor. Nah, kalau nomornya nggak ada, biasanya kalau saya langsung bulani aja. Langsung bulani aja kayak gitu. Nah, terus DOI-nya dimasuk. Udah gitu. Ini cara apa namanya? Kayak gini ya caranya ya, gampang ya. Jadi ada tahun itu sama terakhir DOI. Nah, untuk ininya nanti teman-teman bisa kalau lebih dari 4, kalau di depan tuh taruh di depan kayak gini. Ya, nggak usah koma. Ini kan banyak, kalau banyak langsung add all atau dan kawan-kawan. All titik ya. Itu langsung titik, habis itu langsung bisa menjelaskan, bisa menemukan. Langsung ini tuh. Ini kalau di depan kayak gini, Rek. Paham ya? Kalau jurnal nggak perlu dikasih halaman untuk di kontennya. Kalau di depan kayak gini. Kalau di belakang, kalau di depan kayak gini ya, nama, tahun, langsung tambahin menjelaskan atau menemukan. Seperti itu. Nah, kalau untuk, paham ya? Ini tutup depan ya. Kalau taruh depan kalimat ya. Kalau di belakang kalimat, kayak gini formatnya. Ini yang di depan kalimat. Kalau belakang kalimat, nggak usah tambah apa-apa. Sebelum titik. Sama kalau jurnal, cuman nggak perlu pakai halaman. Nah, kayak gini. Kalau itu jurnal. Simpel ya. Dari sini paham? Oke, Pak. Oke, ya udah. Kalau itu udah jam 4, kita akhiri ya. Terima kasih. Kita lanjutkan besok. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.